Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung dari teman-teman sekalian ketika menonton video ini. Ketemu lagi dengan saya pada edisi pembahasan masalah forecasting. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari video tutorial saya pada beberapa tahun yang lalu tentang single exponential smoothing. Video ini telah ditonton sebanyak 13.560 kali dan telah dikomentari sebanyak 48 komentar. Salah satunya ada request dari yang menonton video ini atau yang telah mensubscribe video ini, meminta agar dipaparkan bagaimana pembahasan double exponential smoothing. Oleh karena itu, silakan bagi teman-teman yang belum mensubscribe atau men-like, share, silakan dilakukan sekarang ini agar nantinya dapat memperoleh informasi-informasi terbaru mengenai pengetahuan umum, khususnya di bidang data mining, sistem informasi, teknologi informasi, dan pengetahuan umum lainnya. Yang pertama tentunya kita harus memahami apa itu forecasting. Forecasting merupakan peramalan, meramalkan kejadian yang akan datang berdasarkan data histori sebelumnya. Nah, kata kuncinya adalah data histori. Tentunya dalam menentukan peramalan tidak sembarangan menggunakan metode, karena tidak semua metode cocok diterapkan pada semua data. Ada data-data tertentu yang cocok diterapkan pada metode tertentu pula. Misalkan pada double exponential smoothing yang miliknya Holtz, double exponential smoothing ada Holtz dan Brown ya. Yang ini saya paparkan yang Holtz, bahwasanya jika data histori kita memiliki tren, nah itu cocok nih. Cocok menggunakan double exponential smoothing. Tetapi jika data histori kita sifatnya adalah musiman, mungkin itu nanti cocok adalah winter exponential smoothing. Pembahasan winter exponential smoothing tentunya nanti kedepannya akan saya buatkan. Jadi kita review sedikit masalah single exponential smoothing yang sudah saya bahas di YouTube itu. Mungkin teman-teman silakan nanti tonton dulu video YouTube itu. Jika kita perhatikan di single exponential smoothing, itu hanya menggunakan satu variabel, yaitu variabel alpha. Nah, pada double exponential smoothing, dia sudah menggunakan dua variabel, maka muncul satu variabel lagi namanya beta. Yang penting, nilai A sama nilai alpha sama nilai beta ini nilainya lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Cara penentuan nilai alfa dan beta yang paling sering ditanyakan oleh penonton di YouTube atau di beberapa diskusi, bagaimana cara menentukan nilai alfa atau beta? Sebenarnya nilai alfa atau beta ini adalah menentukan secara trial and error. Kita harus mensubstitusi data alfa dan beta secara acak, kemudian kita lihat mana nilai error yang paling kecil, nah itu yang akan kita ambil. Permasalahannya adalah tidak akan mungkin kita melakukan trial and error di antara 0 sampai 1 itu, misalkan 0,12, 0,23, 0,45, tentu ribet. Nah, nanti kita bisa lihat di video tutorial ini ada cara paling praktis, sehingga kita tidak perlu menguji satu persatu berapa nilai alfa dan beta yang paling optimal, atau nilai alfa dan beta dengan nilai error terkecil. Dengan menggunakan cara itu nanti kita cukup sekali klik, maka hasilnya akan kita peroleh nilai alfa dan beta yang paling optimal. Silakan ditonton hingga akhir video ini. Sedikit kita bahas nilai alfa dan beta, jelas ini adalah bobot Nilai alfa adalah bobot untuk masing-masing data, nilai beta itu adalah bobot untuk trennya. Kemudian ST ini adalah hasil smoothing pada periode T. Sedangkan XT itu adalah nilai aktual kita, nilai aktual, data aktual. Misalkan teman-teman memiliki data yang akan dianalisis. Misalnya kita ingin menganalisis berapa jumlah penjualan pada bulan Juli. Nah, data histori kita miliki itu disebut dengan data aktual. Kemudian TT ini adalah tren estimasi Tren estimasi ini akan kita cari nih. Karena nilai tren estimasi ini sangat berpengaruh terhadap hasil forecast. Karena jika nilai T ini
negatif, maka nanti akan terbentuk tren yang menurun. Jika nilai TT atau tren estimasi ini positif, maka akan terbentuk tren menaik. Kemudian ada FT, itu adalah forecast resultnya. Baik, langsung saja saya sudah menyediakan data. Di sini saya tinggal akan membahasnya saja. Misalkan ini adalah data aktual. Ini yang saya blok ini adalah data aktual. Saya berikan warna kuning. Ini adalah data aktual jumlah orang yang saya kumpulkan pada suatu lokasi pada jam tertentu, tanggal tertentu. Cara membacanya misalkan pada tanggal 27 bulan 10, jam 15 hingga jam 15:10 ada 91 orang yang berinteraksi di ruangan tersebut. Kemudian 15:10 sampai 15:20 ada 76 orang. 15:20 hingga 15:30 ada 71 orang. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita men-forecasting? Men-forecasting pada tanggal 31 jam 15 hingga jam 15:10. Jam 15:10 hingga 15:20. Nah, makanya di sini adalah kosong. Kita ingin lihat berapa jumlah orang yang akan berinteraksi pada tanggal tersebut dan jam itu. Langsung saja kita gunakan rumus yang pertama tadi ya. Perlu dicatat ketika kita menganalisis, ya, ini paling sering ditanyakan di YouTube saya. Ketika kita menganalisis, untuk row pertama, untuk baris pertama, nilai level dan trennya kosong. Jangan diisi ya, karena dia belum memiliki data history sebelumnya. Nah, yang bisa kita isi adalah di baris kedua. Di baris kedua, otomatis levelnya sama dengan nilai aktual, karena juga belum diproses ya. Nah, selanjutnya kita lihat nilai tren. Untuk mencari nilai tren, kita tinggal kurangkan saja. Ya, kita tinggal kurangkan F7 dikurang F6. Kita akan kurangkan nilai aktual sesudah dengan nilai aktual sebelumnya. Itu yang pertama. Nah, itu yang paling penting. Ketika pertama kita menganalisis, dua baris ini yang harus diperhatikan, karena sering kali ditanyakan. Karena pada tahap ini kita belum bisa nih menerapkan rumus yang kita miliki itu. Rumus itu bisa diterapkan ketika masuk di row ketiga. Baik, pelan-pelan kita perhatikan. Kita mempunyai data aktual 71. Lalu berapa nilai level? Kita perhatikan rumus. Ya. ST, ini level ya. ST sama dengan alpha dikali XT. XT adalah nilai aktual. Kemudian ditambah 1 dikurang alpha. Alpha tadi sudah kita masukkan ya. Alpha sembarangan saja dulu, nggak masalah. Karena ini hanya untuk awal saja. Misalkan alpha kita isi 0,5, beta 0,9. Ini bebas ya. Nah, nanti jangan ditanyakan lagi. Ini adalah bebas. Karena ini hanya untuk awal saja. Nanti kita akan buat secara otomatis untuk menemukan alpha dan beta yang paling optimal. Seperti yang saya janjikan di awal tadi. Ini bebas. Mau diisi 0,4 juga boleh. 0,5 juga boleh. Oke. Kemudian dikali ya. ST dikurang 1. ST ya, periode ke-1 yang artinya adalah nilai level sebelumnya. Ini adalah nilai tren sebelumnya. Kita akan lihat. Kita akan cari nilai level di angka 66. Kita bisa lihat ya, B1 alpha ya. Alpha benar. Kemudian dikali dengan F8. F8 adalah nilai aktual. Nilai aktual ya. Kita lihat XT nilai aktual. Kemudian ditambah ya 1 dikurang alpha. Dikurang alpha, maka dia mengacu ke B1 kembali. Ini dia, B1 dikurang alpha. Selanjutnya dikali ya nilai level sebelumnya dan nilai tren sebelumnya kita tambahkan. Nah, benar ya. G7 ini adalah nilai level sebelumnya dan ini adalah nilai T sebelumnya. Makanya di sini ditulis ST kurang 1. Maksudnya adalah sebelumnya satu baris. Karena kita mau mencari 66, maka levelnya adalah ini 76 karena kan sebelumnya.
Trennya juga begitu. Karena kita mencari di baris nomor 3, maka trennya sebelumnya yaitu min 15. Nah, inilah hasilnya diperoleh menjadi 66. Paham ya? Silakan dilihat lagi di rumus ST. Sudah jelas rumusnya, maka memperoleh hasilnya 66. Nah, ketika hasil ini sudah dapat, kita tinggal tarik ke bawah. Tinggal tarik ke bawah, maka ketemu nih semua nilainya. Nggak perlu kita memproses satu persatu, nggak perlu. Kita cukup eksekusi saja rumus itu di satu baris, kemudian kita tarik ke bawah, maka dia akan mengikut hasilnya secara otomatis. Itu dia. Kemudian kita lihat cara menghitung tren. Tren dia menggunakan variabel beta. Beta ST beta ya dikali ST dikurang level sebelumnya. Kita perhatikan. Benar ya, beta kemudian dikali G8. Kita perhatikan, G8. Nilai level ya, nilai level saat itu atau nilai level di barisnya. Kemudian dikurang dengan level sebelumnya. Nah, kita perhatikan G7 ya. G8 dikurang G7. G8 yaitu nilai level saat ini dikurang G7 nilai sebelumnya. Kemudian ditambah 1 dikurang beta, 1 dikurang beta ya, jelas ya 42. Kemudian dikali tren sebelumnya. Dikali H7. Kenapa H7? Karena adalah tren sebelumnya. Karena kita sedang mencari sekarang di H8. Perhatikan ini H8. Maka jika disebutkan di sini adalah TT kurang 1, artinya adalah tren sebelumnya. Kemudian kita tekan enter, maka beres. Ini hasilnya kita tinggal tarik ke bawah. Nah, sedangkan untuk mencari forecast ya, forecast resultnya gampang. Level ditambahkan tren. Ini dia. Forecast level ditambahkan tren. Oke, mudah ya, sangat mudah sekali. Sedangkan untuk mencari nilai error tentu semakin mudah. Kita tinggal mengurangkan saja ya. Mengurangkan saja antara nilai aktual dikurang dengan nilai forecast. Oke. Mudah. Untuk proses pengolahan data mencari level dan tren tentu mudah. Tetapi permasalahan adalah nilai alfa dan beta nih. Kita tidak akan mungkin menguji satu persatu ya. Kita akan coba 0,2. Kemudian kita coba 0,1. Betanya juga kita rubah seperti itu, ribet sekali. Sebentar lagi saya akan kasih tahu. Nah, sebelumnya kita lanjutkan dulu pembahasan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tren terakhir yaitu di baris 29, maka ini kan yang akan kita prediksi. Maka untuk prediksinya ada cara berbeda. Kita harus menambahkan nilai tren dan levelnya untuk baris ini ya. Coba kita lihat di baris satu lagi. Sedangkan untuk di baris setelah ya, untuk di baris setelah data history terakhir kita tambahkan antara level dan tren. Tetapi untuk baris selanjutnya yang kita tambahkan adalah nilai tren dengan hasil forecast. Maka dapat kita prediksikan pada tanggal 31 jam 15.00 hingga 15.10 akan diprediksikan sebanyak 180 orang yang berada di ruangan tersebut. Nah, bagaimana cara cepatnya untuk memperoleh nilai alfa dan beta? Cara cepatnya adalah menggunakan menu solver. Menu solver itu di Excel ada di menu data, kemudian pilih sub menu solver. Kita kan menggunakan RMSE nih. RMSE ini kan ada salah satu metode untuk mengevaluasi hasil analisis kita. Karena nanti nilai RMSE terkecil yang akan kita gunakan ya. Nilainya ketika kita memperoleh RMSE terkecil, maka nilai alfa dan beta itulah yang menjadi hasil penelitian kita. Caranya kita klik menu solver. Oke. Untuk di bagian ini nanti tinggal sorot saja nilai alfa dan betanya. Kemudian untuk di subject constraint, ini nanti teman-teman klik tombol add ya. Kemudian tinggal pilih datanya, diisikan apakah kurang dari 0 atau lebih besar dari 1. Jika sudah, klik OK maka dia akan kembali ke tampilan seperti ini. Oke, kita anggap proses ini sudah saya kerjakan ya. Kita lakukan, maka yang kurang dari 1 dan lebih besar dari 0. Perhatikan ya, nilai alfanya kita ukur nih. Kurang dari 1 dan lebih besar dari 0. Kita klik solve. Oke. Maka secara otomatis kita telah memperoleh alfa yang paling optimal adalah 0,86 dan beta 0,07. Saya kira demikian. Jangan lupa like and subscribe. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan.